Halo, aku di sini untuk melapor. Yao Yao. Tolong aku. Cium aku. Ini pertama kalinya, bisa nggak kamu? Itu dia, Junyan. Junyan. Saya. Si Luyao dari kelas 1108, tahun terakhir. Aku suka kamu. Ini hadiahku. Semoga kamu suka. Saya belum punya rencana untuk itu. Acara penyemangat hari ini tidak akan diadakan lagi. Lulu Center Bake Sekolah kita, Sujanyan, ada urusan hari ini, jadi dia tidak akan hadir. Semuanya, fokus pada sprint terakhir menuju ujian masuk perguruan tinggi. Bahkan acara penyemangat yang penting, dia tidak datang. Apakah dia sangat membensiku? Mungkin aku harus belajar melepaskan. Su Junyan, orang yang kusukai di SMA, kini menjadi profesor langsungku. Kamu baru di sini, kan? Profesor Su sibuk dengan pekerjaan. Silakan duduk di sana dulu. Tunggu sampai Profesor Su menyelesaikan tugasnya saat ini. Oke. Cara dia bekerja sangat serius. Cukup tampan. Shi Luyao, bukankah sudah kukatakan untuk berhenti menyukainya? Hari pertama aku kerja, aku mencium Su Junyan. Dia pasti makin benci aku sekarang. Kapan dia jadi penakut begini? Kapan rencananya mau bangun? Hah? Oh. Profesor Su. Aku minta maaf, aku nggak sengaja. Aku buru-buru tadi pagi. Jadi nggak beli sarapan.
kebetulan aku beli lebih. Sayang kalau nggak dimakan. Habis makan, jadi asistenku. Boleh? Siapa yang bisa relate, hari pertama nggak beli sarapan? Terus begini jadinya, dikasih makan dengan penuh perhatian. Profesor Su, aku sudah selesai makan. Terima kasih sudah memberi makan. Member I makin. Oh, maksudnya, Bapak mengajak aku sarapan. Orang seperti Profesor Su, yang fokusnya ke akademik, nggak paham bahasa gaul internet itu wajar. Dia maksud aku terlalu tua ya. Maksudmu apa? Kita punya kesenjangan generasi. Hah? Serius? Kamu sudah marah? Aku tadi, nggak ngomong yang salah kan? Ayo ke sini dan operasikan mikroskopnya. Sujanyin memandangku seperti ini. Seperti kilas balik guru SM aku, yang mengawasiku mengerjakan PR. Memang pantas orang yang sangat ketat secara akademis. Dia bahkan mengawasi operasiku. Jangan lihat aku seperti itu. Profesor Su, apa kamu juga seperti ini ke orang lain? Juga? Proyek ini sensitif waktu. Aku hanya khawatir waktunya tidak cukup. Coba kamu operasikan sendiri. Perhatikan baik-baik, Profesor Su. Lumayan. Hey, Bulletin. Ya, teman yang ibu kenal, punya apartemen kosong. Setelah kamu pulang kerja hari ini, pindahkan semua barangmu ke sana. Bukannya itu agak berlebihan? Memangnya kenapa? Ibu sudah bicara sama tantenya. Kamu harus pindah hari ini. Bukan aku. Hey. Profesor Su, saya izin sore ini untuk pindahan. Saya berangkat dulu. Junian, kamu lama sekali nggak pulang. Ibu sudah menyewakan kamarmu, sudah disewa. Kapan itu jatuh? Maaf sudah menyita waktu kalian sebentar. Ayo kita rapat sebentar. Pertama, buka halaman 3. Bukannya Profesor Su bilang kita mau rapat? Ini foto-foto apa? Bahkan ada dari sudut pandang pacar. Aku nggak nyangka Profesor Su, ternyata cowok ganteng banget, waktu masih muda. Cayam. Flash disk ini milik si Luyao. Bagaimana dia bisa dapat fotoku? Sikin antak rapat hari ini. Kalian bisa pulang sekarang, kita lanjut besok.
Halo. Junyan, anak muda yang mau ngekos itu udah ada di depan pintu sekarang. Cepat kasih kuncinya. Kapan aku setuju? Piut Naiwen Rama? Aku nggak ada waktu. Nggak mau kasih, ya? DHPQ, ada banyak fotomu. Pakai celana bokong terbuka waktu kecil. Kalau kamu nggak mau, rekan-rekanmu di lembaga riset, tahu masa kelemu. Ya cepat antarkan kuncinya. Aku yakin banget flash disknya udah aku masukin ke tas. Kok hilang? Halo, saya datang untuk melapor kerja. Gawat, gawat, gawat. Pasti tertinggal di lembaga penelitian. Kalau Sujanyan, lihat foto-foto di dalamnya. Dia pasti bakal tahu. Aku masih punya perasaan sama dia. Terus apa aku masih bisa bekerja di lembaga itu? Shi Liu Yeo. Kamu ngapain di sini? Profesor Su. Profesor Su. Kalau aku bilang ini semua cuma kecelakaan, apa kamu percaya? Koper kamu. Hmm, Kamu cewek yang mama sebut, yang mau nyewa kamar? Profesor Su, ini semua salah paham. Aku nggak tahu kalau ini rumah kamu. Aku cuma ikutin GPS, buat nyari kamar kos. Kayaknya aku salah baca petunjuk arahnya. Aku ambil koper dan pergi sekarang. Tunggu dulu. Profesor Su. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu kan pemilik rumah ini. Jangan khawatir. Aku akan segera pergi. Hei, tunggu. Kalau kamu pergi seperti ini, aku tidak bisa menjelaskannya ke ibuku. Ternyata berbeda dengan yang aku bayangkan. Su Junyan ternyata setuju. Ayo pergi. Aku ikut. Kenapa dia jadi penekat sekali? Sama sekali berbeda dengan dulu. Aku new flash disk di lab. Ini punyamu? Tentu saja bukan. Beneran? Tapi ada yang lihat. Jatuh dari tasmu. Pasti mereka salah lihat. Ini beneran bukan punyaku. Kamar kamu di sana. Istirahat dulu. Sepertinya Su Junyan belum lihat foto-foto di flash disk itu. Untunglah. Nanti malam, waktu Su Junyan sudah tidur, aku akan masuk ke kamarnya dan ambil flash disk itu diam-diam. Flash disk. Mungkin ada di laci? Untung mereka tidak terbangun.
Tidak ada di laci. Aku taruh di mana ya? Flash disk ini memang miliknya. Foto-foto di dalamnya juga diambil olehnya. Apa mungkin di bawah bantal? Kamu mencari ini? Karyawan yang penuh kebohongan. Tidak pantas untuk tetap di institut kami. Aku terima dipecat. Lebih baik daripada Su Junyan mengetahui rahasia di flash disk itu. Jangan bangun. Aku belum dapat flash disknya. Di bawah bantal juga nggak ada. Mungkin ada di dia? Apa ini? Keras banget. Dia lagi ngapain? Sudah cukup kamu pegang-pegang? Hah? Profesor Su. Sejujurnya, aku punya kebiasaan tidur sambil berjalan. Tidur sambil berjalan? Tidur sambil berjalan masuk ke kamarku dan meraba-raba aku? Enggak, ini semua salah paham. Profesor Su, Anda istirahat dulu. Aku pergi dulu. Asistensi. Larut malam begini, menyelinap masuk ke kamarku, masih meraba-raba aku. Berani sekali kau. Su, Profesor Su sedang apa? Pasti aku membuatnya ketakutan seperti ini. Tengah malam begini. Menyelinap-selinap, lagi cari apa di kamarku? Ah, bukankah aku baru saja menjelaskannya padamu? Aku punya kebiasaan tidur sambil berjalan. Benarkah? Kamu cari ini. Foto-foto di flash disk ini. Dia sudah melihatnya. Hei, ini flash disk temanku. Ini sangat penting baginya. Profesor Su, tolong kembalikan padaku. Karena ini flash disk temanmu, dan sangat penting. Kebetulan aku ada komputer di kamarku. Mari kita periksa. Ah, jangan. Kenapa kamu begitu gugup? Mengkingka, di dalam flash disk ini, ada rahasia yang tidak bisa kamu ungkap? Aku tidak peduli, aku akan merebutnya paksa. Kembalikan flash diska. Hei, kamu mau apa? Hei. Lari cepat sekali. Aku seseram itu? Aku nggak nyangka Su Junyan. Bangunnya pagi banget. Terus bikinin sarapan buat aku. Rasanya agak tidak nyata.
Ayo makan sarapan. Aku sudah kenyang. Aku duluan ke institut. Tunggu. Naik mobilku aja, kita berangkat bareng. Jenggon. Kalau dilihat teman-teman di institut, nanti salah paham. Aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Dia pikir aku terlalu tua. Kak Yao Yao sudah datang. Junyan di mana? Profesor Su belakangan ini sering telat. Junyan, bébé pas à Rion Glalu. Dia bilang di rumah guru, dia pengen ikan bakar kecap. Aku khusus belajar buat dia. Profesor Gu jago ngurus rumah tangga, terus jago masak juga. Profesor Su nanti bakal beruntung banget. Dia itu pacarnya Junyan. Junyan paling gak suka kalau cewek sentuh barang-barangnya. Kok kamu bisa duduk di kursinya? Dia itu muridku. Duduk di sampingku biar belajar dariku. Ada masalah APA? Junyan, Ikan bakar kecap ini, aku khusus belajar buat kamu. Coba cepat, lihat bisa nggak nandingin ikan bakar kecap di hatimu. Junyan, Kalau nggak ada urusan mendesak di kantor, bawa kotak makanmu. Dan keluar dulu dari institut. Guya dan aku cuma teman sekantor. Pasti aku salah dengar. Masa ayah Junyan, khusus jelasin ke aku, hubungannya sama Guya? Latihanmu gimana? Dia selalu selembut ini. Kasimiwa orang? Ada masalah? Oh, tidak. Profesor Su lihat. Bagaimana penampilanku? Lumayan, siang ini, aku traktir kamu kopi. Hah? Tentu saja, ini juga ide ibuku. Ayo. Coba kopi kafe ini, enak. Emang enak banget. Apa kalian berdua mau ikut acara di kafe kami? Setiap pasangan yang berhasil menyelesaikan tantangan akan mendapat dari toko kami sebuah paket misteri. Tidak, kami bukan pasangan. Kami ini kafe pasangan bertema. Apa kalian baru mulai? Jangan malu-malu, baru mulai pacaran. Maaf, itu wajar-wajar saja. Kafe pasangan? Kenapa Su Junyan membawaku ke sini? Bagaimana cara ikutannya? Tunggu sebentar ya. Kalian berdua putar rodanya. Kalau dapat item yang sama dan menyelesaikannya, tantangan dianggap berhasil. Sepertinya kalian cocok sekali. Kalau begitu, silakan mulai tantangannya.
Selamat kepada kalian berdua atas keberhasilan menyelesaikan tantangan ini. Ini yang telah disiapkan tempat kami untuk kalian. Sebuah paket hadiah misterius. Ingat untuk membukanya setelah kalian pulang. Kami tidak akan mengganggu makan kalian lagi. Selamat menikmati. Ini rezeki nomplok. Sudah waktunya. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Aku sangat penasaran isi paket hadiah ini. Apa sebenarnya isinya? Kenapa dia belum pergi juga? Istirahatlah lebih awal. Apa ini? Nggak heran pelayan itu menyuruhku membukanya setelah aku pulang. Bagaimana Junyan bisa keluar secepat itu? Dan Mengko, barang-barang ini, jangan sampai dilihatnya. Aku tidak menduga. Kamu suka hal seperti ini. Tidak, Profesor Su, biar aku jelaskan. Dengarkan penjelasanku. Tidurlah lebih awal. Aku penasaran apa Su Junyan menganggap aku. Vev. Aku penasaran, apa dia punya six pack? Kalau punya, pasti enak banget rasanya. Ini bisa dilihat tanpa bayar? Su Junyan benar-benar punya six pack. Ya, maaf Profesor Su. Aku tidak tahu kalau kamu punya fisik yang bagus sekali. Aku. Nggak tahu kalau kamu lagi mandi. Aku pergi dulu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma sedikit terbawa suasana. APA. Cuacanya kering, jadi aku agak kepanasan. Itu melanggar hukum? Assistant Shi. Apakah kamu punya kebiasaan mengintip pria mandi? Itu semua salah paham. Aku tidak sengaja melakukannya. Profesor Su, tolong berbizar hati, dan maafkan aku untuk kali ini. Dia sedang menggoda. Aku tidak keberatan. Tapi kamu tidak boleh melihat pria lain. Maksudmu tidak keberatan itu gimana? Ketika aku ada di depannya, dia tidak menunjukkan keinginan sama sekali. Apakah aku terlihat kekanak-kanakan? Agak sih iya.
Mungkin kamu tidak mengira. Aku sekarang kekanak-kanakan, iya kan? Hari ini akhir pekan, lembaga penelitian tutup. Itu tidak benar. Aku mengikuti saran netizen tentang apa yang harus dipakai. Profesor Su, aku terlihat bagus dengan pakaian seperti ini? Apakah dia pergi keluar untuk kencan dengan pria lain? Ganti saja. Tidak. Kamu bukan pacarku. Kekualai. Kecuali apa? Junyan, kamu tahun ini 30 tahun, masih bijenggen. Jika kamu tidak membawa pulang pacar, tahun ini, aku akan mengatur 5 atau 6 kencan buta untukmu setiap hari. Aku. Ganti pakaianmu. Maukah kamu menemaniku untuk menemui guruku? Dia memintaku untuk menemani gurunya. Karena pekerjaan? Apakah nada bicaraku terlalu keras tadi? Ini pertama kalinya aku merasa dia sangat lembut. Apakah itu hanya hayalan? Guru tidak, suka menunggu terlalu lama. Profesor Su, ayo kita pergi. Guru. Junyan, kamu sudah di sini. Kenapa kamu bawa asistenmu juga? Guru. Ini Shi Liu Yao, asistenku. Bagus sekali. Lembaga penelitian selalu menghargai bakat. Anak baik, terpilih, menunjukkan lembaga mengakui kamu. Belajarlah baik-baik dari Junyan. Jangan khawatir, Guru Wang. Aku akan belajar keras. Bersama Profesor Su. Dengan guru seperti saya di sini, kamu tidak perlu takut kelaparan. Junyan Dinjan di luar hengit di dalam. Jadi jangan takut dengan penampilannya. Jangan sampai ketakutan oleh penampilannya. Saya tidak akan. Profesor Su sebenarnya cukup baik. Baiklah guru, dia agak sensitif, jadi berhenti menggodanya. Junyan yang saya ingat. Selalu dingin, dan sulit didekati. Melihatnya seperti ini, adalah pertama kalinya saya melihatnya. Guru Wang, apakah Anda lupa? Alazan Sebnarnia Camille me manger Junyan, kesini? Benar, benar. Saya lupa poin utamanya. Junyan, kamu sudah 30 tahun ini, sudah waktunya menikah. Ayahmu bermaksud menjodohkanmu dengan Guya. Bagaimana pendapatmu? Junyan, mengapa kita tidak menyisihkan waktu dan mengurus surat nikah? Ayahmu juga akan lega. Bagaimana? Keluarga Junyan. Semua menyetujui Profesor Gu. Istri masa depannya. Seharusnya seseorang seperti Profesor Gu. Seseorang dengan kualitas seperti ini. Profesor Su, kalian berdua ngobrol dulu. Permisi sebentar. Saya tidak punya rencana untuk menikah saat ini. Guru, saya perlu pergi sebentar. Dia setuju? Kesepakatan apa? Profesor Su. Bukannya tadi sedang membahas pernikahan dengan Profesor Gu? Ayah, mereka sudah setuju. Mereka setuju. Dia dan Profesor Gu punya banyak kesamaan. Wajar kalau mereka jadi bersama.
Loh, matamu kenapa? Nggak apa-apa, tadi di luar anginnya kencang banget. Kalau Profesor Su tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Baiklah, saya menolak. Prasyarat untuk pasangan pernikahan saya. Haruslah, seseorang yang saya sukai. Begitu ya, apa dia paham maksudku? Dia tidak suka Profesor Gu. Kenapa dia bilang ini padaku? Oh, begitu. Begitu apa? Junyan, Profesor Gu sudah datang. Junyan. Kenapa Diamazi di sini? Aku dan Junyan mau bicara. Tolong manggil. Kalau begitu, aku pergi dulu. Seharusnya sudah, kujelaskan dengan sangat jelas. Junyan, kalau kita menikah, bayi yang lahir nanti, pasti sangat pintar. Aku sudah punya orang yang kusukai. Su Junyan sudah punya orang yang disukainya. Kalau bukan Profesor Gu, lalu siapa lagi? Maaf, Profesor Su. Heitai heitai. Su Junyan, apa kamu selalu selembut ini dengan orang lain? Su Junyan, punggungmu basah kuyup. Ayo pulang cepat. Malam ini dingin. Kamu gampang masuk angin. Ayo. Rumah. Ini, Su Junyan, minumlah air hangat. Sudah agak malam, aku akan kembali ke kamarku dulu. Kamu juga harus istirahat. Tadi itu cukup keren. Profesor Su, mau makan camilan malam bareng gak? Profesor Su. Profesor Su. Dia beneran ketiduran ya? Kok panas banget sih? Jangan-jangan dia demam? Dia beneran demam. Pasti karena tadi dia yang minum airnya untukku. Teddy. Kenapa kamu di sini? Kamu sering begini, masuk ke kamar cowok? Su Junyan, kamu lagi demam. Hemat tenagamu. Obatnya di mana? Jelasi. Tunggu sebentar. Tunggu. Ini, minum obatmu. Aku nggak apa-apa, kamu mending pulang dan istirahat aja. Kamu lagi demam, mending jangan banyak bicara.
Tidur aja, aku jagain. Masih demam? Dia merawatku semalaman. Su Junyan. Aku sebenarnya mau pergi kemarin, tapi aku tidak sengaja tertidur. Aku masih harus ke lembaga penelitian hari ini. Masih ada waktu. Kalau gitu Su Junyan, aku pergi dulu. Tunggu, Hah? ikut aku. Nggak usah. Jangan khawatir. Aku pasti nggak akan telat. Apa kamu lupa tugasmu sebagai asisten? Aku nggak lupa. Masa aku bisa lupa? Siap-siap, aku tunggu di luar. Kamu mau ngapain? Profesor Su, akhirnya Anda datang. Saya sudah menunggu Anda lama sekali. Profesor Su, apakah Anda ada waktu malam ini untuk minum kopi bersama? Ayo dengar jantungku berdebar. Para penggagam Su Junyan. Bagaimana bisa mereka mengejarnya sampai ke lembaga penelitian? Ngapain kamu duduk di situ? Ayo bantu. Kamu mau dipecat? Jangan, Profesor Su. Keluar sebentar. Saya tidak kinerja. Profesor Su sangat terkenal. Wajar kalau dia menarik. Apakah ini berbau seperti cuka di udara? Asistensi, apakah kamu juga menciumnya? Tidak. Latihan yang baik, nanti aku kembali untuk memeriksa. Oak. Tenang, tenang. Halo, aku di sini untuk melapor kerja. Dari mana Profesor Xu? Junior Luya, kebetulan sekali, kamu juga di sini. Jiang, lama tidak berjumpa. Kita sekarang rekan kerja. Aku harus mengandalkanmu mulai sekarang. Kita tidak bisa mengobrol bebas selama jam kerja. Melapor kerja kan? Lurus saja, cari seseorang di dalam untuk menyelesaikan proses onboarding. Kalau begitu sudah pasti. Ayo makan malam setelah kerja. Profesor Su ITU. Dia sedang berpikir untuk pergi makan malam dengan pria tadi. Kita ada berkas mendesak yang harus diselesaikan hari ini. Kamu tidak boleh pulang lebih awal. Hey. Kamu mau gila apa? Aku cuma mau tanya. Kapan kamu mau melakukan pemeriksaan? Aku catat ini, ferrous sulfida bereaksi aktif. Waktu reaksi, 0,5 detik. Hai, Junior. Mau makan malam bareng setelah kerja? Lepakan saja. Aku belum selesai kerja. Kenapa kamu tidak pergi duluan? Kamu nggak boleh melewatkan makan malam. Oke, ayo kita makan dulu. Setelah makan malam, aku antar kamu pulang. Tidak, terima kasih. Ayo pergi. Ayo pergi.
Dia bilang enggak, terima kasih. Kamu enggak dengar? Lu Yao itu juniorku, sebagai seniornya. Tugasku untuk menjaga dia. Kok aku enggak pernah dengar dia sebut namamu? Jiang Qi memang seniorku. Ayo pergi. Maaf, proyek ini cukup mendesak. Saat Profesor Su melakukan eksperimennya, aku harus ada di sana untuk mencatat datanya. Baiklah. Kalau butuh apa-apa, telepon aku kapan saja. Asistensi cukup menarik ya. Aku dan Jiang Qi nggak ada hubungan apa-apa. Profesor Su, kalau rekan kerja lain lihat kita begini, kan nggak enak dilihat di matanya. Aku memang tidak pantas. Su Junyan sedang menciumku. Aku akan menunggumu di luar. Masuk ke mobil. Su Junyan, tunggu aku sebentar. Aku segera ke sana. Aku benar-benar terkesan. Su Junyan tidak akan menganggap aku bodoh kan? Kenapa dia tiba-tiba tersenyum padaku? Ini sangat tidak normal. Ya ampun, dia kok deket banget sih? Kalau nunggu kamu selesai mengikatnya, sudah subuh nanti. Kasih laptopnya. Junyan butuh bantuan? Enggak, makasih. Kalau gitu aku. Jam Sejenai. Pasti dia udah tidur. Profesor Su. Kenapa kamu di kamarku? Perang-perangku hilang. Aku datang untuk mencari sesuatu. Sudah ketemu? Perlu bantuanku? Kenapa Junyan bertingkah aneh hari ini?
Selain semua itu, Junyan, fisiknya luar biasa bagus. Aku mulai lapar. Tidur lebih awal. Kenapa komputer Junyan ada di sini? Ini. Bukankah ini foto-foto dari USB drive-ku? Bagaimana mereka bisa ada di komputer Junyan? Sedang apa kamu? Profesor Su. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Aku harus mengatur dokumen di institut hari ini. Kalau kamu, mengendap-endap di sekitar komputerku. Pagi-pagi sekali. Sedang apa? Nggak ada apa-apa. Profesor Su. Penampilanku hari ini gimana? Gimana? Dia mau kencan sama Jiang Qi. Kamu nggak boleh kemana-mana. Sampai data ini beres. Cepetan siap-siap. Aku tunggu di luar. Oak. Junyan, kebetulan banget. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Profesor Su sama Profesor Gu. Ngobrolnya seru banget ya. Kamu tinggal di sekitar sini? Ayah, Profesor Su, laptopnya ketinggalan. Asistensi, biar aku bawain untuk Junyan. Makasih ya. Kalau gitu, aku duluan ya. tunggu. Maaf, kita nggak satu arah. Asistensi, bawa laptopnya dan masuk ke mobil. Oak. Duduk. Tunggu. Maaf, kita tidak sarah. Asistensi, bawa laptopnya dan masuk ke mobil. Berarti, Junyan sudah tidak benci aku lagi? Lihat layarnya. Profesor Su, tadi saya tidak sengaja mengintip milik Bapak. Pertandingan basket tahunan Profesor Su. Pertandingan basket, apakah dibatalkan seperti biasa? Mulai sekarang, urusan sepele seperti ini, langsung tolak saja. Baik, Profesor Su. Pertandingan basket. Sudah lama aku tidak olahraga, kalau Profesor Su tidak ikut. Ya sudah, aku yang daftar, Lu ya. Ingat, minggu depan harus datang, untuk menyemangati aku. Siapa bilang aku tidak ikut? Dia asisten saya. Kalau ada yang bersorak, itu bukan untukmu. Ini bukan Profesor Su. Bukankah kamu baru bilang tidak ikut? Sakalaya Senior Jiang Xiai selalu juara di setiap pertandingan basket. Kamu benar-benar bisa? Dia sangat mengidolakan Jiang Qi. Pasti. Karena Profesor Su ikut, maka kita ketemu di pertandingan minggu depan. Hei, Profesor Su, aku lihat Jiang Qi tadi, dia mungkin juga sering olahraga. Tidak apa-apa kalau kamu kalah. Kamu tidak ada kerjaan? Harus aku kasih kamu lebih banyak kerjaan?
Tidak, Profesor Su, aku salah. Kamu terlihat hebat. Kamu pasti akan jadi juara. Ini. Sayangku. Halo? Halo, Yao Yao sayang. Pekerjaan lancar? Lemela. Ada APA? Butuh bantuan? Memang, apapun itu, tidak ada yang luput dari mata tajam Yao Yao. Anak laki-laki adikku yang bandel. Lulus kuliah. Begitu pulang, dia bilang kangen sama kamu. Dia bersikeras agar aku menelepon kamu. Kak, kapan kamu pulang untuk ketemu aku? Teleponan pas jam kerja, bisa dibilang aku sedang bermalas-malasan? Bukan Profesor Su. Biar aku jelasin. Teman aku maksa nelpon. Gak mungkin aku gak angkat kan? Harus diangkat dong teleponnya. Hai. Shilu Yao. Maaf banget Profesor Su. Anda datang tiba-tiba gitu. Aku gak sempat bereaksi. Apa saya sampai sakiti Anda? Kamu punya orang yang disuka. Hah? Junyan, kamu cepat banget. Ngehnya. Apa sikapku ke dia selama ini? Kelihatan banget? Sebenarnya, aku dari dulu suka sama dia. Aku pernah nembak dia sekali. Tapi dia nolak. Tapi akhir-akhir ini aku jadi makin sering perhatiin dia. Rasa suka aku makin kuat aja. Profesor Su. Bisa kasih saran gak? Dia jelas-jelas dulu suka sama aku. Sekarang dia udah pindah hati dan suka sama Jiang Qi. Perasaan gak bisa dipaksain. Kalau emang gak cocok dan buat orang yang gak suka sama kamu, itu cuma jadi beban. Jadi ini kedua kalinya dia nolak aku secara gak langsung. Profesor Su tidak pernah muncul. Antakakara APA Pun. Penampilan pertamanya, Adelaide, pertandingan bola basket departemen. Profesor Su sangat tampan. Aku penasaran wanita seperti apa yang bisa menikahinya. Kudengar Profesor Gu pergi menemui orang tua Profesor Su, dan mereka sangat menyukainya. Rasa suka orang tua Profesor Su, sepertinya akan ada pernikahan. Dia dan Profesor Gu adalah pasangan yang cocok. Sudah sewajarnya. Mereka akan menikah. Profesor Su, aku tidak akan mengalah, hanya karena adik tingkat Lu Yao. Masih terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kejua pahak bersiap. Wah. Junyan, kamu pasti lelah. Minomer. Tidak apa-apa. Lagi pula ada orang lain yang membawakannya air. Adik tingkat, apa kamu sengaja datang untuk membawakanku air? Aku cuma haus. Terima kasih, adik tingkat. Apa ini cuma bayanganku? Su Junyan kayaknya lagi cemburu.
Profesor Su kamu. Shi Liuyao, jangan lupa statusmu sebagai asisten. Lu Yao cuma asistenmu. Dia bebas mau kasih air ke siapa aja. Profesor Xu, kontrolmu agak keterlaluan. Kamu mau kasih air ini ke dia? Ini cuma sebotol air. Kalau Profesor Su butuh, langsung ambil aja. Jangan bikin susah ada tingkat. Haruskah aku kasih tahu Su Junyan? Kalau sebenarnya aku mau kasih ini ke dia? Kalau aku bilang, botol air ini buat orang yang aku suka. Profesor Su menurutmu, dia mau nerima nggak? Dia suka banget sama Jiang Qi. Kalau orang yang kamu suka, nggak suka sama kamu, Jurgen bag ini, cuma nambahin beban dia. Iya, Su Junyan nggak suka sama aku. Apapun yang aku kasih ke dia, cuma nambahin beban dia. Kayak dulu, waktu aku kasih hadiah confess, cuma bikin dia kesal. Yao Yao. Ada APA? Pada Heitai? Pada Heitai APA, aku belum pernah pacaran sekalipun. Mana mungkin pada hari? Apa kamu dibully di institut? Ada yang ganggu kamu? Siapa yang berani ganggu Yao Yao kita? Telepon aku yang urus mereka. Selain Su Junyan, nggak ada yang bakal ganggu aku. Yao Yao. Aduh, aku baik-baik saja. Yao Yao, berhenti minum. Nanti mabuk kalau terus minum. Ayo bersulang. Dia belum pulang? Yao Yao, jangan tidur dulu, kasih tahu dulu kamu tinggal di mana, biar aku antar kamu pulang. Aku belum mabuk, masih bisa minum. Hello, Profesor Su? Carry Yao Yao? Dia mabuk sekarang, nggak bisa angkat telepon. Dia minum-minum? Iya. Sekarang si Luyao di mana? Di bar damu. Jagajian Tuku. Aku kesana sekarang. Oak. Ayo, Yao Yao. Ayo pergi. Yao Yao. Ah, Profesor Su, akhirnya Anda datang. Kok bisa mabuk segini? Aku juga nggak tahu, bisa separah ini. Hello, Oak. Aku segera ke sana. Profesor Su, Yao Yao saya titip dulu ya. Ada urusan mendesak, jadi aku pergi dulu. Tolong jaga dia baik-baik. Aku akan antar dia pulang. Ini mimpi? Kenapa aku minum sebanyak ini? Sudah, jangan macam-macam lagi. Ayo pulang. Karena ini mimpiku. Su Junyan, aku berhak mengendalikanmu. Dia menyangkaku Jiang Qi. Shi Liuyao. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Ciuman, hehe. Biasanya, kamu dingin padaku. Sudah biasa. Tapi kenapa di mimpiku juga begini? Lihat baik-baik, siapa aku? Kamu orang yang kusukai. Kamu mabuk? Ayo pulang. Enggak. Jangan macam-macam. Enggak. Gini kan, kamu jadi lebih enak dipandang. Enak. Jadi anak yang baik dan penurut. Aduh. Ini Waileao. Jadi jangan membentakku. Dan jangan sekali-kali melawanku.
Chi Liu Yale. Apa yang terjadi tadi malam? Kenapa aku mimpin Sujunyan lagi? Mimpi yang memalukan banget ya? Sentuhannya terasa sangat nyata. Aku lagi minum-minum sama Yoyo kemarin. Gimana aku bisa pulang? Hai. Hai, Yao Yao, udah bangun? Yoyo, gimana caranya aku pulang kemarin? Aku juga masih pusing banget tadi pagi. Tadi malam, aku lagi bingung, gimana caranya ngantarin kamu pulang. Terus aku ditelepon sama Profesor Su. Begitu Profesor Su datang, langsung aku serahin kamu ke dia. Jadi tadi malam itu bukan mimpi. Lihat baik-baik, siapa aku? Kamu orang yang aku suka. Pulang. Enggak. Ini Wai Liao. Jangan berisik. Dan jangan melawan aku. Ada apa, Yao Yao? Udah bangun? Hai Yao Yao, masih nelpon? Yuk, aku tutup teleponnya dulu ya. Kenapa Sujanyan semakin mendekatiku? Apa aku sedang mimpi buruk? Dia. Mau apa dia? Gimana caranya aku menghadapi Sujunyan? Untung saja tidak. Sujunyan. Kamu lagi ngeliatin apa? Sampai serius banget? Enggak ada. Tadi malam. Sujunyan. Dia tidak bermaksud membuat masalah untukku kan? Profesor Su, saya ada urusan. Saya akan pergi sekarang. Tunggu. Institut ini tutup hari ini. Kamu sibuk dengan apa? Ini ulang tahun temanku. Teman? Sahabatku. Hari ini ulang tahunnya. Bukankah hari ini libur? Jadi saya pikir saya tidak perlu izin. Dia akan merayakan ulang tahun Jiangqi. Tidak. Meskipun hari ini libur, bukan berarti tidak ada pekerjaan. Kamu asistenku. Aku butuh kamu bersamaku, setiap saat. Tadi malam, aku mengambil keuntungan dari Sujunyan. Jika aku melawannya sekarang, aku pasti akan dipecat. Menjadi Profesor Su. Pergi bersiaplah. Aku akan menunggumu di sini. Memalukan lagi. Sayangku tersayang. Profesor Su. Sudah selesai. Sujunyan tidak mungkin melihat foto di wallpaper ponselku, kan? Profesor Su, aku mau angkat telepon dulu. Angkat saja di sini.
Oak. Parang speaker. Kenapa? Halo? Halo, Yao Yao, kapan rencananya kamu mau datang untuk rayakan ulang tahunku? Ada masalah dadakan di institut, aku tidak bisa pergi. Ya ampun, bos kamu jahat banget. Bekerja di hari libur. Yo, berhenti bicara. Cekat APA, bosnya jahat. Aku tidak boleh bilang? Bos kita ada di sebelahku. Yao Yao, aku tutup teleponnya. Profesor Su. Teleponnya sudah selesai. Kita bisa berangkat sekarang. Aduh. Su Junyan pasti marah. Hari ini di institut, tidak ada yang mendesak. Kamu libur hari ini. Terima kasih, Profesor Su. Hey, Profesor Su. Sampai jumpa di Jinyue nanti malam. Jangan telat. Oke, tahu. Sebelum jam 10 malam ini, pulang, oke? Oke. Apa aku tidak salah dengar? Su Junyan benar-benar memberiku hari libur? Kapan dia menjadi begitu perhatian? Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu, Profesor Su. Hey Tai. Shi Liu Yao. You. Yao Yao. Ayo, selamat ulang tahun. Bos brengsek MU itu, bagaimana bisa dia melepasmu hari ini? Aku penasaran. Profesor Su yang mengantarmu pulang waktu itu, kenapa dia bukan bosmu? Bos brengsek yang kamu sebutkan adalah Profesor Su. Mengingat Profesor Su berwajah tampan, kita tidak usah bahas dia. Hari ini kan ulang tahunku. Aku sudah pesankan model pria untukmu. Ini bukannya agak berlebihan? Cekat APA? Kita kan sudah dewasa semua. Lihat wajah ini, tubuh ini. Dibandingkan dengan Profesor Su, dia memang agak kurang. Tapi kamu bisa menyentuhnya. Ayo, Yao Yao, ayo raba dia. Shi Liu Yao. Sudah selesai. Sekarang, meski aku mandi di Sungai Kuning sekalipun, namaku takkan bisa dibersihkan. Profesor Su, kenapa Bapak di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu kalau ini kesukaan asisten Si? Profesor Su, tolong jangan salahkan Yao Yao. Ini semua ideku. Yao Yao kami, selalu gadis yang baik. Dia bahkan belum pernah pegang tangan cowok, apalagi pacaran. Dia belum pernah pacaran? Iya. Sebelum ini, dia selalu suka sama satu pria, suka banget sama dia. Untuk pria itu, dia jomblo sejak lahir. Yo, berhenti bicara. Sekarang Junyan tahu nggak perasaanku padanya? Kalau aku tidak datang sekarang, apa kamu berencana tinggal di sini semalaman? Aku pulang sekarang. Yo, aku duluan ya. Kamu main saja. Yao Yao, jangan pergi. Profesor Su. Aku menghormati Bapak sebagai atasan Yao Yao, jadi aku akan jujur. Bapak ikut campur terlalu jauh. Kalau ada yang tidak tahu, bisa-bisa dikira Bapak ini
Pacarnya Yao Yao. Dia menggenggeku. Karena dia punya niat lain padaku. Apakah kamu membantunya menyeleksi pacar? Ya. Aku sahabat terbaik Yoyo, tahu. Yoyo tidak punya pacar, sebagai bosnya. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Bagaimana kamu ingin aku bertanggung jawab untukmu? Apakah tanggung jawab yang disebut Profesor Su? Seperti yang aku pikirkan? Oh. Yoyo kita agak pemalu. Begini saja, Profesor Su. Apakah kamu masih single? Single karena pekerjaan. Kebetulan, Yoyo juga single. Profesor Su, pria berkualitas tinggi sepertimu. Kurasa sangat sempurna. Bagaimana kalau kalian berdua mencobanya? Oh Yoyo, jangan bicara sembarangan. Kalau rekan-rekan dari institut melihat ini, mereka akan salah paham. Kamu takut senior Jiang akan salah paham kan? Yoyo Sakejang Siai? Bagaimana mungkin? Aku sudah lihat foto itu. Sama sekali tidak mirip Jiang Qi. Tapi Profesor Su, kamu sebenarnya sangat mirip dengan pria yang disukai Yoyo. Kalau aku terus tinggal di sini, dan Profesor Su mendengar sesuatu, aku tidak tahu apakah aku masih bisa tinggal di institut penelitian besok. Foto-foto. Ayah. Yao Yao mengambil banyak foto dari pria yang dia naksir. Dia sangat menghargainya. Foto-foto itu? Tidak mungkin. Kamu pasti salah lihat. Profesor Su, sudah semakin malam. Ayo kita pulang. Tidak, Profesor Su. Bukannya kamu bilang kita harus pulang sebelum jam 11 malam? Aku pikir apa yang temanmu katakan sangat mesake aku. Aku hanya atasanmu, dan aku tidak boleh terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadimu. Yao Yao, kenapa kamu bertingkah aneh sekali? Jangan-jangan aku benar. Foto-foto berhargamu itu adalah foto Profesor Su, kan? Tidak mungkin. Yuyu, jangan ngomong sembarangan. Profesor Su, bukankah kamu akan pergi ke institut penelitian besok? Kapan aku bilang, aku akan pergi ke institut penelitian besok? Aku ingat sekarang, kamu kehilangan flash disk di institut. Kamu bilang itu milik seorang teman. Sudah kamu ambil kembali? Su Junyan, kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Apa dia menebak sesuatu? Itu adalah barang paling berharga temanku. Tentu saja, aku sudah mengembalikannya. Flash disk nih ya. Apa ada tulisan SLY-nya? Flash disk yang ada 3 hurufnya? Lu Yao, berhenti bicara. Sepertinya kamu sudah cerita ke banyak orang tentang pentingnya flash disk ini. Kamu ngomong apa sih, Su Junyan? Bukannya tulisan SLY itu sudah jelas banget? Di dalamnya, ada semua foto cowok yang disukai Lu Yao. Dia sangat menjaganya. Aku saja tidak boleh pegang. Su Junyan tahu aku berbohong padanya. Pasti sekarang dia lebih benci aku. Kenapa kamu lari? Profesor Su, aku ingin bilang ke kamu. Bilang apa? Foto-foto di dalamnya adalah milikku. How? Su Junyan, dia benar-benar menciumku. Profesor Su, kamu mabuk? Aku terlihat mabuk? Kamu tidak mabuk. Lalu kenapa kamu mengambil budget banyak fotoku dan cuma mau kabur begitu saja? Bukan karena kamu terlalu tampan. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa foto. Serbi foto. Kamu bilang itu beberapa? Aku naksir kamu, terus kenapa? Salahnya ambil beberapa foto apa? Tangkap aku kalau bisa. Jadi kamu mengaku tanpa ditanya. Cinta pertama. Salahnya suka sama seseorang apa? Tidak seperti Su Junyan, dingin dan tak berperasaan. Aku tidak suka sama siapa-siapa. Itu sangat normal. Siapa bilang aku nggak punya orang yang kusukai?
Aku nggak nyangka. Profesor Su juga punya orang yang disukai. Jarang banget. Aku penasaran apa orang yang disukai Profesor Su. Tahu. Aku belum berani. Bilang ke dia. Assistant Shi. Menurutmu, aku harus gimana? Kalau suka sama seseorang, harus berani bilang ke dia. Ditolak pun nggak apa-apa. Setidaknya. Biar dia tahu perasaanmu. Kalau kamu gimana? Apa kamu masih suka sama aku? Aku udah nggak suka lagi sama kamu dari dulu. Tapi temanmu bilang, kamu sangat menghargai foto-foto itu. Buat orang yang kamu sukai, kamu bahkan tetap jomblo sampai sekarang. Boleh nggak aku artikan ini sebagai, kamu masih suka sama aku? Terus kenapa? Suka sama seseorang itu urusanku, nggak ada hubungannya sama kamu. TAPI, kamu belum nanya, siapa yang kusukai? Aku nggak mau tahu. Bukannya udah jelas? Kamu suka sama aku. Asistensi bukan orang asing. Jadi, sebagai asistensi, kamu bisa langsung bilang padanya. Junyan, Paman ingin kita segera menetap. Pacarku nanti tidak senang. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja di depan Yao Yao. Su Junyan bilang, aku adalah pacarnya. Pacar? Kamu punya pacar? Kok aku tidak tahu? Orang yang kusukai selalu adalah si Luyao. Junyan, Camus bon pas d'accu, quand? Aku serius. Junyan, Baik pengetahuan maupun hobi kita. Sama-sama punya kesamaan. Kita adalah pasangan yang cocok. Si Luyao sama sekali tidak bisa menandingiku. Kuya. Perasaan tidak bisa dipaksakan, bukan kamu yang menentukan siapa yang cocok. Aku menyukainya, itu sudah cukup. Kuya. Sebenarnya, kamu sama hebatnya dengan Profesor Su. Nanti, kamu pasti akan berdiri di puncak ilmu pengetahuan. Aku yakin, kamu pasti akan bertemu dengan orang yang paling mencintaimu. Jangan kira karena ini, aku akan mengakui hubunganmu dengan Junyan. Si Luyao, aku sama sekali tidak lebih buruk darimu. Assistant Shi, tadi ada yang tampil cukup baik ya? Biar ku beri hadiah. Profesor Su. Aku selalu pikir kamu itu dingin dan sulit didekati. Tapi sekarang rasanya, sisi dirimu yang ini adalah dirimu yang sebenarnya. Itu tergantung pada siapa orangnya. Kalau orangnya seperti asistensi, sikap dingin dan acuh tak acuhku, mungkin harus aku tinggalkan. Untuk pertama kalinya, aku merasa Junyan ternyata sangat lembut. Aku hanya ingin memastikan, apakah ini mimpi? Sudah kau pastikan? Mau kau pastikan lagi? Perlu dipastikan lagi? Profesor Su, apa yang mau asistensi pastikan? Pekerjaanmu sudah selesai?
Profesor Su, jangan salahkan aku. Aku baru saja selesai. Kalau Profesor Su mau mendekati asistensi, bilang saja langsung. Berkelit-kelit begini. Aku jadi khawatir. Ayo, lakukan. Kau. Profesor Su, di lembaga penelitian ini, lebih baik jaga jarak sedikit, agar rekan kerja tidak salah paham kalau melihat. Asistensi, mungkin kau lupa, kalau sekarang, kau adalah pacarku. Siapa bilang aku pacarmu? Aku belum mengakuinya. Profesor Su, aku salah. Lain kali masih berani? Aku bersumpah tidak akan berani lagi. Luya, kau ada waktu malam ini? Kenapa lagi kau? Dia tidak ada waktu, dan tidak akan ada waktu. Kenapa? Luya, ada hal penting, perlu bantuan? Bukan aku. Dia adalah pacarku. Mulai sekarang, semua waktumu adalah milikku. Kakak Luya. Profesor Su, kalian. Aku tidak menyangka. Selamat ya. Terima kasih. Kakak Luya. Semoga kamu tidak keberatan. Anggap saja ini kado pernikahanmu. Terima kasih. Kado pernikahan yang kamu berikan untuk Lu Yao, aku yang terima atas namanya. Kakak Luya. Jangan lupa undang aku ke pesta pernikahannya. Masih lama lagi sampai ke pernikahan. Belum pasti juga. Bukan. Begitu aku sudah menemui orang tua Lu Yao, tanggal pernikahannya akan segera ditentukan. Nanti kalau sudah waktunya, kamu bisa datang, minum alkohol sebanyak yang kamu mau. Kalau begitu, aku tunggu kabar baiknya. Kakak Luya, aku masih ada urusan lain, aku pergi dulu. Assistant Shi. Cuma pacaran, nggak ada rencana buat bertanggung jawab. Tidak. Nggak apa? Bukan berarti aku nggak mau nikah sama kamu. Sebenarnya aku. Asisten si tadi, kayaknya nggak terlalu mau. Kenapa Junyan belum pulang juga? Aku keluar buat cek. Kalau pintunya tertutup. Oh, gitu ya. Ayo buka dan lihat. Untukku? Kenapa kamu nggak suka? Tidak. Semua ini. Bukannya ini barang-barang untuk pernikahan? Aku ingat, kamu kayaknya semangat banget siang tadi, buat nikah sama aku. Lalu, Profesor Su. Apa kamu merasa sama seperti aku? Menurutmu gimana? Ya ampun, Junyan berlaku kayak gini. Benar-benar menguji kekuatan hati seseorang. Apalagi di depanku. Ini bukan mimpi ya?
Jangan Coker. Apa yang sedang kupikirkan? Aku sama sekali tidak bisa tidur. Seperti yang diduga, media sosial Junyan isinya cuma penelitian akademik. Aku terlalu semangat sampai tidak bisa tidur. Terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur. Dia juga belum tidur. Apa dia juga terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur, sepertiku? Dia datang menemuiku larut malam begini. Apa dia melihat postingan media sosialku barusan? Gimana si Sujunyan bisa begitu memesona? Assistant Shi. Ini wajah aslimu kan? Profesor Su. Kenapa carry saya sampai semelembek ini? Aku siang tadi makan cuma sedikit, karena terlalu semangat. Aku lapar. Enggak. Tapi aku agak lapar. Ayo jalan-jalan keluar sama aku. Nggak mau? Masa sih nggak mau? Terus nunggu apa lagi? Cepetan ganti baju. Ayo. Mau nikah sama aku? Mau. Sebenarnya, Aku sudah naksir kamu sejak SMA. Kamu lihatnya kok serius banget. Pengen juga dilamar? Enggak. Cuma merasa, mereka terlihat sangat bahagia. Ayo pulang. Permisi, Shu Junyan ada di mana? Bapak cari Profesor Su? Ah, beliau pergi rapat. Jadi kamu si Lu Yao. Pacar anak saya. Hello, Pak. Ayah. Kenapa ayah kesini? Ayah nggak boleh kesini? Kalau ayah kesini, untuk bicara soal Guya, biar saya kasih tahu. Dialah satu-satunya yang akan saya nikahi. Kalau kamu sudah bulat tekadmu, cari waktu untuk bicarakan dengan keluarganya. Pernikahan itu urusan besar. Kamu harus ikuti tata cara yang benar. Pak, saya tidak bisa terima ini. Ayah sudah setuju, jadi terima saja.
Ini semua salah si bandel ini. Sudah punya pacar, tapi nggak pernah dibawa pulang. Aya Kiradia, Kuma Kari-Kari à la Zambu Abongi Aya. Dia tahun ini sudah 30. Masih belum ada tanda-tanda punya istri. Anna Coronlin Suda Padalar-Hilarian. Baik, baik, baik. Ayah pulang dulu. Nanti kalau saya ada waktu, saya bawa Yao pulang. Ibu dan ayah sudah cek tanggalnya. Tanggal pernikahan bulan depan. Semua bagus. Cepat selesaikan. Oke, saya tahu. Hati-hati di jalan. Jangan hirakan mereka. Kalau kamu sudah mantap pikirannya, kita nikah. Pernikahan itu urusan besar. Saya lebih tua dari kamu. Dan saya tahu kekhawatiranmu. Sangka. Kalau sudah mantap pikirannya, Casey tahu saya. Su Junyan mengira saya ragu-ragu. Karena umurnya. Jadi, dia memang suka sama saya. Keintiman fisik itu ide yang bagus. Kalau dia memang suka sama saya, dia pasti akan seperti pemeran utama pria di drama TV. Telinganya akan memerah. Profesor Su fisiknya bagus sekali. Saya nggak bakal rugi. Nanti malam di rumah, saya urus kamu. Oh begitu? Kalau budget malam ini, kita lihat saja apa lagi yang bisa Profesor Su lakukan. Aku belum pernah melihat sisi dirimu yang seperti ini sebelumnya. Sekarang kamu sudah tidak berpura-pura lagi. Sudah terlambat untuk menyesal. Aku sudah terima amplop merahnya. Siapa bilang aku menyesal? Pastikan saja kamu tidak menyesal. Profesor Su, jangan seperti ini. Sekarang kamu takut? Sudah terlambat. Su Junyan, kamu jangan mikirin. Shi Luo, kamu mikir apa sih? Ada yang datang. Lakukan saja, aku mendukungmu. Profesor Su, kamu mau apa? Lagi pikir apa? Ini canggung banget. Nggak ada-ada. Pulang dan ganti bajumu. Aku akan tunggu kamu di sini jam 6 sore. Kita mau pergi kemana? Kamu asistenku. Kamu harus ikut aku untuk tanda tangan kontrak. Kalau begitu, Profesor Su, aku pergi dulu. Sekarang kamu bisa masuk. Demi kebahagiaan Profesor Su, Kami akan berusaha sebaik mungkin. Operasi. Gimana yang ini? Dia akan suka? Tentu saja. Kerudung itu yang paling berkesan. Kalau cewek-cewek lihat, pasti suka. Nanti kalau asisten si masuk, aku akan diam-diam pasang kerudungnya ke dia. Terserah kamu. Serahkan padaku. Profesor Su, kami juga sudah selesai di sini. Tinggal nunggu pemeran utamanya datang. Semoga sukses, Profesor Su, di institut penelitian kita. Cuma kamu yang masih jomblo. Kamu, aku ingat persembunyian rahasiamu. Jangan, Su Junyan, aku salah. Tolong jangan biarkan Istriku yang galak itu tahu. Cepat, periksa lagi dengan teliti. Asistensi sudah datang. Cepat. Letakkan APA yang kalian pegang. Sembunyikan cepat. Sembunyikan. Su Junyan di mana? Kenapa tidak ada yang menyalakan lampu? Ini semacam lelucon ya? Profesor Su sedang APA di sana?
Bukannya katanya mau tanda tangan proyek? Profesor Su. Ini. Persis seperti yang kamu bayangkan, kan? Kamu merekam aku. Kamu pikir aku tidak tahu? Dan soal tinggal bersama itu, aku setuju. Lalu kenapa aku mengaku padamu? Dan kenapa kamu menolakku? Dan kenapa kamu mengaku? Keesokan harinya, kamu bahkan tidak hadir di upacara sumpah. Aku tidak hadir di upacara sumpah, karena aku akan menemui kakekku untuk terakhir kalinya. Awalnya, aku berencana menjelaskan semuanya padamu. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku tidak menyangka kamu menghilang. Aku bahkan tidak merias wajah dengan benar hari ini. Dan aku... Yao Yao. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Ayo pulang. Sudah lewat. Sudah malam. Istirahatlah. Kamu juga. Lu Yao, Baronilla, sekarang kamu harus berani menyerangnya. Tidak bisakah kamu tinggal? Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu sudah pada usia untuk menikah. Su Junyan, apa kamu tidak mampu? Kamu tahu, kamu sedang bermain api sekarang? Berhenti main-main, besok kita ada urusan penting. Su Junyan, besok temui orang tuaku untuk membahas pernikahan kita. Oak. Hey, tunggu dulu. Kamu puas? Kamu bisa pergi sekarang. Junyan, gimana caranya kamu bisa sabar banget, tapi tetap menggoda? Sudah waktunya, kamu siap? Aku siap. Ayo pergi. Kamu nggak perlu bergerak. Bajumu semua kusut. Jangan gugup. Orang tuaku pasti puas sama kamu. Eyo. Kenapa kamu mengizinkan dia ngekos bareng dia? Sekarang lihat ini, kubis yang kubesarkan susah payah, malah direbut babi. Waktu anakmu masih SMA, dia sudah naksir sama anak itu. Kamu tahu kan? Sekarang dia sudah dewasa. Dia nggak pacaran, nggak punya teman. Alasanku melakukan ini. Semua demi kebahagiaan Luya. Anak dan menantu sudah datang.
Dasar tua bangka. Diam, kamu salah ngomong. Siapkan papan cuci. Ibu ayah. Ibu ayah, aku bawa menantumu. Pulang, senang kan? Paman, Bibi. Silakan masuk, silakan duduk. Bu, ini pajarku Ovunyan. Dia sangat luar biasa. Dia profesor paling terkenal di lembaga penelitian kami. Ini, oleh-oleh yang dia bawa untuk kalian. Mau apa? Belum tahu. Kamu SMS aku kemarin, bilang. Sudah kusiapkan pagi-pagi tadi. Ini. Terima kasih, Bu. Paman, Bibi. Mohon tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Lu Yao dengan baik. Aku pasti tidak akan membiarkannya mengalami kesusahan. Aku ingat dulu, anakku pernah mengungkapkan perasaannya padamu. Kamu menolaknya. Kenapa sekarang malah berpikir untuk menikahi anakku? Junyan, pamamu tidak bermaksud apa-apa. Lu Yao dari kecil memang keras kepala. Begitu dia memilih seseorang, dia tidak akan pernah menoleh ke belakang. Kami juga berharap dia bisa bahagia. Ini punya Lu Yao, hadiah pengakuan cinta untukmu dulu. Dia simpan sampai sekarang. Bapak Shi. Waktu itu, ada kerabat saya yang meninggal. Saya tidak menghadiri upacaranya. Itu karena saya pergi menemui kakek untuk terakhir kalinya. Oh, begitu rupanya. Sudah kuduga, pria yang disukai putriku. Tidak mungkin buruk. Tata cara pernikahan tidak boleh dilewatkan. Untuk mas kawin, pihak kami menyiapkan 188.000 perhiasan emas dan cincin berlian. Semuanya sudah disiapkan. Lalu kita bisa bahas pendaftaran pernikahan. Bapak Shi, jangan khawatir soal ini. Ada $500.000 di kartu ini. Semuanya adalah mas kawin untuk Yao Yao. Ayah, cincin berlian, perhiasan emas, mas kawin. Semuanya sudah disiapkan. Lalu, kamu dan Junyan. Anak perempuan tumbuh besar dan meninggalkan rumah. Baiklah, menikahlah, menikahlah. Oke, lalu kamu dan Junyan akan daftarkan pernikahan besok pagi. Ayahmu, pagi-pagi sekali. Sudah pilih tanggal untukmu. Awal bulan depan adalah hari yang baik. Pernikahanmu Akan dijadwalkan di awal bulan depan. Junyan. Bagaimana pendapatmu? Saya akan ikuti pengaturan ibu dan bapak. Kamu bahkan belum menikahi putriku, dan sudah panggil kami ibu dan bapak. Baiklah. Kamu akan daftarkan pernikahan besok pagi. Profesor Su, apakah kamu sudah siap? Tentu saja. Lalu pegang tanganku, dan bersama-sama kita akan melangkahku kehidupan baru. Sampai jumpa. Profesor Su. Pakai cincinku, dan kamu milikku mulai sekarang. Kamu tidak boleh ingkar janji. Tentu saja tidak. Pengantin wanita dan pria bertukar cincin. Pengantin wanita dan pria boleh berciuman. Semua siap? Pengantin wanita akan melempar buket. Lempar ke sini, Yao Yao. Aku bertekad menemukan pasangan tahun ini. Buketku. Profesor Gu. Jangan khawatir, aku tidak kesini untuk mengacaukan pernikahan. Junyan dan Lu Yao, aku berharap kalian bahagia. Terima kasih. Ayo, pengantin wanita dan pria, lihat ke kamera. Tunggu sebentar. Bagaimana mungkin aku melewatkan pernikahan juniorku? Hari ini adalah hari pernikahanku. Jangan mengacaukan segalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengacaukan pernikahan. Tindakan kekanak-kanakan seperti itu. Karena begitu, dan semua sudah di sini, mengapa kita tidak mengambil foto kelompok besar? Harapan Yao Yao adalah sesuatu yang pasti ingin kuwujudkan. Ibu dan ayah, kalian naik juga. Ibu dan ayah, silakan naik.
Baik, aku akan menghitung sampai 3. Semua bilang, selamat pernikahan. Siap? 1, 2, 3. Selamat pernikahan.